untuk menyegarkan kembali, sebab kita dah tengok tiap-tiap hari, pagi, petang, siang, malam saudara kita di Palestina dihantam, dibunuh, dihalau. Maka kita ingin nak segarkan fikiran kita kembali. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Yang amat berhormat Datuk Seri Aminuddin bin Sari, Menteri Besar Selangor, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam. Bersama kita Tan Sri Said Zainan, kemudian pula Dr. Sani Arabi, hadirin hadirat, muslimin muslimat, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, semua yang berhadir ini insyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya beberapa waktu yang lalu tengok di FB, Instagram, bahawa Syekh Ali Jum'ah datang kemari membahaskan mazhab Syafi'i, kemudian membacakan kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi tahun 676 Hijrah. Hadir juga dari Indonesia sahabat saya Ustadz Adi Hidayat. Lalu kemudian ada pula perhatian yang Masya Allah Tabarakallah terhadap turas Islami, supaya anak bangsa kita kembali membaca kitab-kitab turas, kitab klasik Islam berbahasa Arab, supaya mereka faham apa itu fiqh, hadis, tafsir, akidah Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, fiqh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan berakhlakul karimah, bertasawuf Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dalam hati saya bertanya-tanya, kenapa Selangor amat sangat peduli kepada Islam, kepada Palestin? Hari ini kita dapat jawabnya. Ternyata pemimpin peduli kepada agama, itulah yang membuat rakyat menjadi ikut. Kata Imam Abdurrahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah Ibn Khaldun, Ar-Ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat itu mengikut agama raja-rajanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan pemimpin yang adil dan amanah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Saya bagi tajuk tadi, Aku dan Palestina, UAS Ustadz Abdul Somad. Itu bukan gambar saya. Next. Ulah Bani Israel. Bani Israel yang ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam diseberangkan dari Mesir ke Palestin, jumlahnya 600.000 orang. Begitu kata Imam Abul Fida Ismail dalam kitab Tafsir Al-Quranil Azim, atau yang kita kenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir ni elok kita baca, kita beli terjemah bahasa Melayu, sebab Tafsir Ibnu Katsir tafsir yang paling bersih daripada Israiliyat, dan dia riwayatnya sahih, baik-baik semua. Sebenarnya dia ambil riwayat daripada Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dia buang sanad yang terlampau panjang, sebab dengan sanad itu kadang kita lupa mana isinya. Maka bila kita ingin baca sanad dan matan, baca Tabari. Tapi kalau nak baca matannya saja, maka elok Tafsir Ibnu Katsir. Next. Saudara kandung mereka masukkan ke dalam perigi buta. Orang kampung saya mengatakan perigi buta. Rupanya perigi ni ada yang buta, ada tak buta. Yang tak ada air dia kata perigi buta. Dia masukkan fi ghayabatil jub dalam Al-Quran. Apa maknanya? Sedang saudara kandung saja dia bunuh, apalagilah kita. Makanya kalau sampai kekuasaan dia kepada kita, habis semuanya dia bunuh. Jadi kalau ada orang yang ingin membuat MOU, ingin membuat agreement, ingin membuat perjanjian damai dengan Israel, dia perlu membaca kembali. Apa kata Syekh Muhammad Al-Ghazali? Jangan memandang musuh dengan mata yang rabun. Kadang kita ni tengok musuh mata rabun, kita tengok dia macam senyum, kita pakai cermin mata, rupanya dia nak mengamuk. Jadi sebenarnya mereka ini saudara kandung pun mereka bunuh. Wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'dus sayyarah in kuntum fa'ilin. Terus balik mereka ke rumah, mereka bawa baju, mereka lumuri dengan darah daripada kambing, lalu mereka katakan kepada ayah mereka, saudara kami itu sudah dimakan oleh serigala. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Kadhib dusta.
Apa makna dari ayat ini? Sedang ayah kandung dia saja dia bohong, dia dusta, dia tipu, apalagilah United Nation, apalagilah kita. Jadi sesiapa yang masih percaya dengan Israel Yahudi, maka dia kembali kepada Al-Quran, baca. Sebab Al-Quran tidak hanya sebagai kitab hidayah akhlak, tapi juga bercerita tentang sejarah yang hakiki, yang benar, yang sedang kita bahaskan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Next, Nabi Musa alaihissalam. Allah selamatkan Nabi Musa, wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqnal akharin. Dulu masa kami naik kapal laut daripada terusan Suez ke Herah, lepas itu kami pergi ke Makkah 2 hari 2 malam. Kata kawan saya Abdul Somad, bila engkau nanti naik kapal laut namanya Wadi Nil, terasa ombak agak kuat, disitulah tempat tenggelamnya Fir'aun. Lalu balik, dia tanya, macam mana Somad? Kencang, keras ombak? Kata saya, dari awal sampai akhir kencang semua ombak. Mana boleh kita tahu mana tempat itu secara pasti. Allah nak ceritakan kita, bukan kita nak tahu mana titik koordinat tempat dia tenggelam. Kita hanya ambil pelajaran bahwa Nabi Musa sudah selamatkan mereka. Kita kalau diselamatkan orang, kita balas. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Begitu prinsip orang Melayu. Tapi bagaimana dengan orang Yahudi? Adakah dia membalas budi baik Nabi Musa alaihissalam? Kita tengok. Terus, bila Nabi Musa dah selamatkan mereka, apa kata mereka kepada Nabi Musa? Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kau kan dah selamatkan kami. Iya. Boleh tak kami minta satu, Musa? Apa tu? Kami nak tengok Tuhan tu secara nyata yang boleh ditengok mata. Saya lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah lagi jumpa dengan jamaah tiba-tiba dia tegak lalu dia tanya, Ustaz Somad, tunjukkan saya Tuhan yang nyata. Belum ada lagi. Tapi Yahudi dengan Nabi Musa yang sudah menyelamatkan, dikejar Fir'aun, tenggelam di Laut Merah, masih sempat berkata, tunjukkan pada kami mana Tuhan itu. Memang betul-betul rasanya kasar nak disebut kurang daripada pengajaran. Tapi memang begitulah Yahudi Israel. Terus, ya Musa, mereka lalu nampak mereka satu kaum paganism, penyembah batu, berhala. Apa kata mereka? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah kami Tuhan macam Tuhan mereka, Musa. Kalau Ustaz Abdul Somad punya jamaah macam ni, Somad, buatkanlah kami Tuhan macam Tuhan mereka. Agaknya apalah yang Ustaz bagi, Ustaz lakukan. Itulah yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kita hari ini banyak orang tercengang, mengapa Yahudi ni macam ni, mengapa Israel ni macam ni? Maka sesungguhnya Allah dah ceritakan ini 14 abad silam melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita nak recharge lagi, kita nak segarkan fikiran kita lagi untuk mengetahui supaya kita kembali sedar tentang siapa musuh kita sebenarnya. Terus, selama di perjalanan itu mereka nak minta makan. Musa, mintalah kepada Tuhanmu supaya dia turunkan makanan. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wa zallalna alaihimul ghamama, kami bagi awan sejuk, tenang, selesa di bawah, tak panas. Wa anzalna alaihimul manna wassalwa, kami turunkan makanan manna dan salwa. Jadi nama dalam Quran manna dan salwa itu nama makanan. Di kampung saya dah banyak jadi nama anak gadis. Bila turun makanan, apa kata mereka? Ya Musa, wahai Musa, kita bila dibagi makan, kita ucap terima kasih. Kalaupun kita tak suka, jangan caci makanan, jangan olok makanan. Orang-orang tua kita bagi tahu adab, kalau tak suka, diam saja. Jangan makan, tapi jangan olok. Oh, kalau begitu tadi Ustaz Abdul Somad nampak tak makan, berarti tak suka. Saya suka. Kenapa tak makan? Kenyang. Sebab saya bila bagi tazkirah ke Semenanjung, ke Sabah, Sarawak, Masya Allah,
Di kampung saya sikit makan. Kalau di sini sikit-sikit makan. Apa kata mereka? Lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Kami tak sabar kalau cuma makan manna wa salwa. Cubalah kau minta kepada Tuhan kau Musa. Nak minta apa? Yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim baqliha. Dia nak minta sayur pula. Wa qissaiha. Dia minta kisah. Kisah ni macam timun. Mirip macam timun. Di Arab ada. Wa fumiha. Dia nak minta bawang putih. Wa adasiha. Dia nak minta kacang adas. Wa basaliha, dia nak minta bawang merah. Nasib baik dia tak tahu petai jengkol. Semua dia nak minta. Apa kata Nabi Musa? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kenapa kamu minta makanan yang tak elok padahal sudah dibagi makanan yang elok-elok? Itulah ulah Yahudi Bani Israel. Terus Nabi Musa pun pergi naik ke atas bukit Tursina. Waktu risinin, saya sampai ke Herah 5 September tahun 98. Manakala bulan Ogos kami pun naik ke atas. Beberapa pelajar dari Indonesia, dari Malaysia, dari semua kawan-kawan sahabat naik. Pukul 2 naik, azan subuh sampai sembahyang subuh di atas. Nabi Musa alaihissalam naik, maka mereka menyebut ini Jabal Musa. Manakala Nabi Musa naik di atas, Nabi Harun di bawah. Apa yang mereka lakukan ketika ditinggalkan Nabi Musa? Rupanya mereka bukan ikut titah Nabi Harun. Mereka menyembah patung Ijl, anak lembu. Maka manakala Nabi Musa balik, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, Nabi Musa marah mengamuk. Lalu Nabi Musa kemudian menarik janggut Nabi Harun. Ketika itu apa kata Nabi Harun? Innal qaumastad'afuni, mereka membuat aku lemah, mereka menyiksa aku, mereka memusuhi aku, wa kadu yaqtulunani, hampir saja mereka membunuh saya, kata Nabi Harun alaihissalam. Terus banyak tanya. Ada yang meninggal dunia. Selepas itu rupanya orang yang mati ini nak cuba dihidupkan lagi. Tapi kata Nabi Musa alaihissalam, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ambil lembu, potong. Sebenarnya perintah Allah itu ringan saja. Ambil lembu, potong, ambil ekornya, pukulkan. Maka orang itu nanti akan hidup, dia akan bagi tahu siapa pembunuh dia. Tapi apa kata Bani Israel? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Cuba engkau tanya pada Tuhan, lembu itu umurnya berapa? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Cuba tanya warnanya, coraknya, colornya warna apa? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Jelaskan lembu itu apakah pernah dipakai untuk ke sawah, ke kebun atau belum? Itu maka kalau dalam tazkirah banyak bertanya, banyak jamaah takut. Kenapa tak ada jamaah bertanya? Kami takut nanti Ustaz sebut kami Bani Israel. Tanya pada yang tak tahu elok. Tapi Israel ini dia bertanya bukan dia tak tahu. Dia hanya ingin ta'annud. Dia hanya ingin setakat hanya tanya-tanya, bukan untuk pada amal. Jadi kalau bertanya pada amal itu bukan Bani Israel. Saya pun dalam tazkirah di beberapa surau masjid banyak juga kadang kertas-kertas yang masuk tu pertanyaan dia tanya apakah bumi ini bulat atau tidak. Apa hubungannya dengan ibadah kita? Ustaz Abu Somad, boleh saya tanya? Boleh. Nabi Adam dengan Hawa nikah tu siapa walinya? Apa hubungannya dengan ibadah kita? Tanyakanlah pada sesuatu. Jadi sebenarnya fikiran yang macam ini sudah ada sejak lama. Na'udzubillah. Terus Bani Israel ini membunuh nabi-nabi. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Kalau datang rasul, nabi, mereka tak suka pada nabi itu, dua saja. Fariqan kadzabtum, kalau tak didustakan, wa fariqan taqtulun, bunuh. Dustakan, bunuh. Itu perbuatan mereka kepada nabi. Apa lagi kepada kita? Maka beberapa kawan yang ada tours travel haji umrah, mereka tanya, Ustaz Abdul Somad dah haji? Kata saya, alhamdulillah sudah. Dah umrah? Sudah. Kita pergi ke Palestin? Kita pergi ke Palestin, kita bukan ambil visa masuk taksyirah daripada orang Palestina. Kalau tuan-tuan mungkin boleh, tapi saya nanti dia cek Abdul Somad, dia tengok di YouTube, Abdul Somad banyak caci hamun Israel.
Dia bunuh saya. Apa maknanya? Bahwa mereka membunuh nabi-nabi. Kalau nabi saja mereka bunuh, apalagi hanya setakat Ustaz Abdul Somad. Inilah alasan kenapa saya tak ke Palestin sampai sekarang. Jangankan ke Palestin, Singapura pun tak masuk. Terus terjemah Talmud. Saya sengaja minta tadi supaya ditunjukkan ini. Dan nanti encik puan-puan sekalian yang ingin nak ambil ini, sila boleh bagikan. Boleh bagi share. Saya tanya dulu, sebab nanti kalau tak boleh, mana? Maka boleh tengok, tunjukkan pada anak kita, kawan kita, sahabat kita, supaya ini bukan setakat hanya tazkirah Abdul Somad. Itu cakap dia saja, tu dia baca entah mana. Maka saya tunjukkan semua. Mereka mengatakan tuh, fahuwa anna umma hadha syakhs zaniyatun, bahwa ibu daripada orang ini adalah seorang zaniyatun, pelaku maaf cakap zina. Maksud dia Maryam itu berzina dengan Joseph tukang kayu. Yasu' bi anna ummahu hamilat bihi. Yasu' maksud dia Isa, ummahu ibunya, hamilat mengandung, bifi'lin jundiyin rumaniin. Mohon maaf, ini saya bacakan, saya terjemahkan hanya setakat menunjukkan isi Talmud mereka yang diterjemah ke dalam bahasa Arab. Kerana perbuatan seorang jundi askari tentera Romani dari Rom. Lam takun azra, dia bukanlah seorang yang perempuan perawan. Min anna hadha laisa wadihan fi hadhil munaqashah. Begitulah yang mereka sebut-sebutkan. Ibunya hamil daripada perbuatan tentera Rom. Apa maknanya? Mereka tuduhkan bahwa Nabi Isa adalah anak zina. Datanglah Al-Quran membantah itu semua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Isa adalah seorang rasul utusan Allah. Wa ummuhu siddiqah. Ibunya bukan pezina, ibunya seorang yang benar, siddiqah, jujur, adil, amanah, dan anaknya seorang utusan Allah, Isa ibnu Maryam. Jadi kedatangan Islam untuk membersihkan nama Maryam dan nama Nabi Isa. Maka ada dua surat khas untuk mereka. Yang pertama untuk Maryam, surah Maryam selepas Al-Kahfi. Yang kedua untuk Isa dan Maryam, itulah dia surah Ali Imran. Imran punya anak bernama Maryam, Maryam punya anak bernama Isa. Begitulah Allah membersihkan mereka daripada perbuatan Yahudi Israel. Next, Talmud. Laqadis, yang ada garis bawah, laqadis ta'malas sihra, Isa sudah menggunakan ilmu sihir. Wa aghwa Israel, dia menyesatkan bangsa Israel. Wajarrahu ilal isyan, dan membawa bangsa Israel pada perbuatan maksiat. Yasu, baris bawah, Yasu Isa askariyun ibnu askariyin, anak tentera Rumani daripada Rom. Na'udzubillah. Itulah perbuatan mereka kepada Nabi, apalagi kepada kita, apalagi kepada saudara kita di Palestin. Terus bagi yang nak tengok, boleh www.revisioniststory.org, Talmud English, Arab, mereka semua tunjukkan. Kita nak bacakan pun rasa-rasa nanti didengar anak menantu, rasa tak layak menyebutkan, tak ada sopan santun. Biasa orang Melayu dia jaga itu, sebelum cakap yang tak baik, maaf, maaf cakap, kata dia. Kenapa? Karena malu kita membacakannya. Begitulah perbuatan mereka, menuduh sebagai perempuan yang na'udzubillah. Terus walihadza yad'una Yasu' ibn al-ahirati wa ummuhu Maryam ahiratun hamilat bihi fi zina. Na'udzubillah. Jadi saya pun amat terasa heran kalau ada orang yang memuliakan Nabi Isa,
tapi membela Israel. Macam mana boleh memuliakan Nabi Isa membela Israel? Kontradiktif, tanakut. Kalau memang betul membela Nabi Isa, bagaimana membela Israel? Sebab Israel menuduh Nabi Isa dan ibunya adalah orang-orang tak baik. Islamlah yang membersihkan Nabi Isa dan tuduhan kepada ibundanya. Terus menuduh Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala membantah itu semua, bahwa dia adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Kenapa dia katakan tukang kayu? Sebab tunangan Maryam itu bernama Yosef, dia dalam bahasa Arabnya disebut dengan Najjar. Najjar tukang kayu. Mereka katakan dia berzina dengan Joseph tukang kayu. Padahal itu adalah wahyu daripada Allah yang dikirimkan melalui Jibril alaihissalam. Terus akhirnya mereka bersekongkol, bekerja sama dengan Rom untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Passion of Christ, film ini beramai-ramai orang Israel unjuk perasaan mengatakan film ini tidak boleh. Yang membuat film ini Mel Gibson. Mel Gibson satu penganut Kristen yang meyakini bahwa Isa dibunuh oleh Yahudi. Maka dibuatkan film ini. Akhirnya Yahudi beramai-ramai di Amerika unjuk perasaan supaya film ini jangan ditonton, sebab film ini menunjukkan secara nyata bahwa Yahudi membunuh Isa. Allah membantah dalam Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum, tapi ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Itulah dia disebut dengan Yahuza atau Yudas Iskariot. Berubah wajah dia menjadi wajah Nabi Isa. Lalu kemana pergi Nabi Isa? Barrafa'ahullah, diangkat Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada akhirnya dia akan diturunkan di akhir zaman. Tanda-tanda satu daripada tanda besar hari kiamat. Terus Allah kirim Nabi Muhammad untuk membacakan ayat-ayat. Datanglah orang Kristen Najran. Orang Najran datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah bertanya tentang Nabi Isa. Apakah Isa itu anak Tuhan atau anak manusia? Maka turunlah satu surah. Surah itu bernama surah Ali Imran. Al, keluarga, family. Imran, keluarga Imran. Imran lelaki, punya istri nama istri Hannah. Hannah punya anak perempuan Maryam. Maryam punya anak Isa. Hannah punya saudara perempuan Elizabeth. Dia punya anak lelaki, itulah dia Yahya. Punya suami bernama Zakaria. Istri Zakaria dengan istri Imran adik-beradik. Jadi antara Isa, antara Maryam dengan Yahya, kalau emak adik-beradik, orang Melayu di kampung saya mengatakan saudara sepupu. Tapi kalau ayah adik-beradik disebut dengan sewali. Sebab ayahnya, anaknya boleh mewalikan bila tak ada wali yang lain. Tapi sekarang banyak di tempat saya budak-budak dah tak tahu. Sikit-sikit itu apa? Sepupu. Sepupu. Padahal kalau mak baru sepupu, kalau ayah sewali. Terus bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Mereka jemput Nabi Muhammad di satu tempat namanya Khaybar tahun ke-7. Mereka tanya, Muhammad SAW, ya, apa makanan yang awak paling suka? Kata Nabi, saya paling suka kaki kambing. Maka disiapkanlah kaki kambing. Makanan yang paling suka kaki kambing. Rupa-rupanya di dalam kaki kambing itulah mereka tanamkan racun sebanyak-banyaknya. Maka sahabat Nabi yang memakan daging kaki kambing itu meninggal dunia. Sedangkan Nabi datang malaikat Jibril membagi tahu itu ada racun. Nabi memuntahkan, tertelan sedikit, maka terasa racunnya ketika Nabi meninggal dunia. Yang meracun itu namanya Zainab binti Haris. Tapi kalau ada puan di sini bernama Zainab, tak perlu tukar nama. Sebab Zainab banyak yang baik-baik. Selepas itu Zainab ditangkap. Awak meracun Muhammad? Iya. Kamu yang letakkan racun di kaki kambing itu? Betul. Kenapa awak racun Muhammad? Apa kata Zainab? Saya nak tes saja, dia Nabi betul ke Nabi palsu? Yahudi pandai bersilat lidah. Begitulah Yahudi. Lalu kemudian mereka curi rambut Nabi. Ambil rambut Nabi, diikat dalam simpul-simpul tali. Itulah makna ayat wa min syarrin
naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung kepada Allah dari perempuan yang suka menghembus-hembus simpul tali. Ambil rambut orang tak suka, simpul tali hembus. Kenapa disebut naffatsat, perempuan? Sebab tukang sihir itu banyak perempuan. Kalau tak percaya, tonton Harry Potter. Labid bin A'sam menyihir Nabi, maka turun 11 ayat. Sebab tali itu 11 simpul, turun 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itulah mengapa 11 ayat ini kita baca lepas subuh, kita baca lepas maghrib, kita baca malam tahlil, kita baca pindah rumah, rumah baru, kereta baru, bini baru, meninggal dunia. Jangan marah dulu dengan saya. Mereka bekerja sama dengan 3. Pertama, Yahudi. Kedua, musyrik. Ketiga, munafik. Perang itu namanya perang Ahzab. Perang Ahzab ke perang Khandak? Nama dia 2, bendanya 1. Mengapa disebut perang Khandak? Sebab menggali parit. Mengapa disebut dengan perang Ahzab? Sebab Ahzab, hizib, 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 Ahzab. Yahudi bekerja sama dengan munafik, orang musyrik, dan bersama dengan orang kafir dari kota Makkah Al-Mukarramah menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 mereka lakukan, racun, sihir, perang untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus seluruh dunia tolak Israel. Hanya 1 yang menerima Israel. Siapa dia? Palestin. Air susu dibalas dengan air tuba. Itulah yang mereka lakukan. Pada tahun 1939, 907 orang Yahudi di Kuba tak boleh masuk, Kanada tak boleh masuk, Amerika tak boleh masuk. Lebih 250 dari mereka akhirnya mati di laut. Yang menerima mereka hanya Palestin sebagai saudara. Tapi rupanya menolong mereka ini sama dengan menolong, kalau pepatah di negeri saya namanya Belanda minta tanah. Dah dikasih hati minta jantung. Terus itulah keadaan mereka dulu tahun 14947. Mereka semuanya datang, mereka berharap tolonglah kami, keluarga kami, jangan hancurkan kami. Mereka datang dengan kapal laut sebab mereka tak punya negeri di seluruh dunia. Mereka ingin dapat tanah, tapi rupanya mereka akhirnya menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam saudara sendiri. Terus betapa gagahnya polis Palestin untuk menengok, cek bagaimana orang Israel masuk tahun 1929. Sekarang keadaan berbalik. Mereka lah yang menyiksa saudara-saudara kita di Palestin. Terus 1946 masih banyak lagi hijau daripada putih. Hijau Palestin. 1947 mulai 1967 pada akhirnya 2020, sekarang 2024 hancur lebur berkeping. Itulah yang mereka lakukan kepada saudara kita di Palestin. Terus tidak ada satupun negara berdaulat di dunia ini yang terjajah secara fisik melebihi daripada Palestin. Sampai hari ini, semua yang hari ini kita tonton di mata kita, pagi, petang, siang, malam kita tengok, kita tontonkan pada anak-anak kita tentang kezaliman mereka. Terus ini yang lama, kalau ditambah yang baru berganda-ganda, lipat ganda lebih daripada yang mereka lakukan. Terus 51% penduduk Palestin anak-anak di bawah umur 15 tahun. Terus pengungsi dunia. Tapi hari ini yang paling terbanyak semuanya berasal dari saudara kita Palestin. Terus mereka buat lokap jail tertinggi, terbesar, terpanjang di dunia. Jadi kalau kita tengok ada lokap hanya setakat macam rumah, tapi dia buatkan satu negeri, dia kurung
negara berdaulat di dunia ini yang terjajah secara fisik melebihi daripada Palestina. Sampai hari ini, semua yang hari ini kita tonton di mata kita, pagi, petang, siang, malam kita tengok, kita tontonkan pada anak-anak kita tentang kezaliman mereka. Terus ini yang lama, kalau ditambah yang baru berganda-ganda, lipat ganda lebih daripada yang mereka lakukan. Terus 51% penduduk Palestina anak-anak di bawah umur 15 tahun. Terus pengungsi dunia, tapi hari ini yang paling terbanyak semuanya berasal dari saudara kita Palestina. Terus mereka buat lokap jail tertinggi, terbesar, terpanjang di dunia. Jadi kalau kita tengok ada lokap hanya setakat macam rumah, tapi dia buatkan satu negeri, dia kurung orang. Itu hanya perbuatan Israel, tak ada di tempat lain. Tak ada kejahatan. La tufsidunna fil ardi marrataini, kamu akan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Betul kata Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang ingin mereka lakukan? Mereka gali lubang-lubang, selepas itu mereka akan jatuhkan ini, selepas jatuh ke bawah mereka pun akan membangun apa yang mereka sebut dengan Temple of King Solomon, yang mereka selalu dengungkan bahwa itu adalah milik kami. Maka itulah yang mereka lakukan supaya kita semua terdiam dan kita hanya membisu. Tapi insya Allah apa yang sudah kita dengar dari Mapim tadi, dengan support yang luar biasa daripada orang-orang yang dititipkan Allah kekuasaan, harta benda, mudah-mudahan pertolongan itu datang daripada timur, dan berkhususnya lagi Malaysia, dari Selangor, tercapailah semua yang dicita-citakan insya Allah. Terus itulah lebih kurang gambar, dan ini sudah dijadikan sebagai satu buku. Sebagai buku memang mereka tuliskan, mereka tunjukkan apa yang ingin mereka lakukan, bukan rahasia, tapi mereka nyatakan ini yang akan kami lakukan. Terus dia buat di bendera dia itu ada dua biru, biru di atas, biru di bawah. Biru di atas sungai Nil, biru di bawah sungai Efrat. Nil di Mesir, Efrat di Irak. Lalu di tengah dia buat simbol dari King David. Dia katakan Daud adalah raja dia, dan dia ingin membuat kerajaan yang batasnya dua sungai, antara sungai Nil dengan sungai Efrat. Biasa orang kalau nak buat ini rahasia, ditulis di buku, buku disimpan di dalam libri, disimpan dalam bilik, tapi dia tidak, dia tunjukkan. Maka dulu ketika dia ingin buat embasi di Kaherah, pemerintah Mesir bagi embasi di Kaherah, dia tak mau. Dia ingin di luar sungai Nil. Kenapa dia tidak mau di tapak tanah yang dibagi oleh kerajaan Mesir? Sebab menurut dia, kalau kami buat embassy office itu di dalam tanah, berarti itu kami membuat office di kampung kami sendiri, di negeri kami sendiri. Kami ingin buat di luar negeri kami, maksudnya di luar sungai Nil. Maka dia tak mau yang bagian dalam. Mereka ingin membuat Greater Israel, yang batasnya daripada sungai Nil sebelah kiri sampailah kepada sungai Efrat di Basrah. Dari Kahirah sampai kepada Basrah, inilah cita-cita mereka di masa akan datang. Dia ada plan. Mereka datang, Theodor Herzl datang kepada Sultan Abdul Hamid, minta, kata Sultan Abdul Hamid, yang diperebutkan dengan darah saya tak akan bagi dengan emas. Akhirnya apa yang terjadi? Dia gulingkan Sultan Abdul Hamid, meninggal. Lalu kemudian 1946 mereka datang beramai-ramai ingin mengambil Palestina. Terus apa yang mereka tunggu sebenarnya? Yang mereka tunggu adalah, mereka sebut dengan bahasa mereka Mesyah, sedangkan bahasa Arabnya Masih. Masih diambil dari kata masaha. Masaha artinya menyapu. Kenapa disebut menyapu? Sebab bila ada orang lumpuh dia sapu, tegak. Kalau ada orang buta dia sapu, boleh menengok. Kalau ada orang yang kena penyakit belang dia sapu, elok balik. Kalau ada orang kena penyakit kusta dia sapu, sihat. Masih artinya menyapu, dia sapu sihat. Tapi masih ini ada dua.
Satu Masih Ibnu Maryam, yang satu lagi Masih yang palsu. Bila kita beli mangkuk, mangkuk ini mangkuk emas, yang satu lagi bukan emas, sebenarnya dia perak, tapi dibalut dengan warna emas. Orang Arab menyebut ini namanya wi'a zahabi, mangkuk emas. Yang ini namanya wi'a mudajjal. Wi'a mudajjal maksudnya mangkuk palsu. Al-Masih asli, original. Yang palsu namanya Masih Dajjal. Tapi jangan sebab ini nanti bila ada orang pakai perhiasan yang tak emas, tanya, ini gelang emas? Tak, ini gelang Dajjal. Dajjal itu tak original, palsu. Mereka yakin nanti akan datang. Yang mereka tunggu-tunggu adalah Mesias. Dan Mesias itu nanti akan datang di akhir zaman menurut mereka. Mereka begitu yakinnya menantikan, dan syarat Mesias itu datang, mereka mesti melakukan beberapa perbuatan-perbuatan. Salah satunya adalah merebut Palestina, kata mereka. Terus ada seorang orientalis, orang putih dari Prancis. Dia sebenarnya awalnya dia musuh Islam, dia sosialis, komunis, tapi akhirnya dia belajar Islam, akhirnya masuk Islam. Namanya Roger Jarroudi. Dia tulislah buku bahwa apa yang dilakukan Israel itu adalah mitos. Akhirnya apa yang terjadi? Pemerintah Prancis, kerajaan menangkap dia, masukkan ke dalam lokap penjara, dihukum. Sebab apa? Tekanan daripada kerajaan Yahudi Israel. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Betapa orang yang benci Islam, setelah belajar Islam dia tunjukkan. Apakah kerajaan Yahudi Zionis itu percaya kepada Tuhan, kepada Mesias? Sebenarnya mereka pun tak percaya. Mereka menganggap itu sebagai mitos. Tapi secara politik itu menguntungkan bagi mereka. Makanya rabai-rabai, sesetengah rabai yang tidak mau ikut ini, mereka mengatakan ini hanya gerakan politik yang disebut dengan Zionis, ingin mendirikan sebuah negara bernama Greater Israel. Terus perang fisik yang dialami saudara kita. Tapi kita di Sumatera, di Riau, di Indonesia, di Malaysia, mungkin mereka tidak perang secara fisik, tapi dengan apa? Brainwash, ghazwul fikri, perang pemikiran. Mereka katakan ini bahwa masalah Arab ini tak ada hubung kait dengan kita, dan seterusnya. Mereka ingin cuci pikiran anak-anak kita. Yang kedua, budaya, television, film, internet, ekonomi global, semuanya adalah dipengaruhi oleh mereka. Bila anak-anak kita menonton film, film dari mana? Warner Bros. Siapa yang buat? Steven Spielberg. Siapa dia? Yahudi. Nah, jadi mereka memang sudah menguasai semuanya. Kalau Ustadz bicara tentang itu, YouTube, Instagram, TikTok, itu juga mereka di belakang. Kenapa Ustadz Somad ada YouTube? Kita pakai untuk yang baik, untuk share ilmu pengetahuan. Itulah mengapa mereka banyak support. Bila kita tulis Israel, mereka langsung ban saja. Maka kita pandai-pandailah membuat I5RE3L. Pandai-pandailah apa nak buat. Terus kemana berharap? Berharap kepada yang lebih besar. Apa yang nak kita harapkan dengan orang-orang yang memang bersimpuh kepada Israel? Tak ada yang boleh diharapkan. Berharap kepada polis dunia pun support Israel. Terus berhenti dia sampai sini. Next. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kamu akan mengikut orang-orang sebelum kamu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Ba'an bi ba'in, sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta, selengan demi selengan. Kita akan ikut terus. Kenapa guna kata wall? Kenapa tak guna page? Kenapa guna wall? Sebab mereka ingin kita mengadu di wall. Namanya wall Facebook. Tapi Ustaz Somad ada Facebook? Ada. Instagram pun ada? Ada. Yang mana Instagram Ustaz Somad? Itulah yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Oh, kalau gitu boleh kita guna pakai? Boleh.
share lah tentang pengetahuan, share lah yang menyedarkan kawan sahabat kita. Dia adalah alat, dia adalah semacam pisau. Kalau kita pakai untuk memotong, yang baik menjadi baik. Tapi kalau kita pakai memotong urat nadi, kita akan mati bersimbah darah. Terus sampai kepada duit pun dia ada simbol-simbol. Na'udzubillah. Terus tuqatiluna al-yahud, kamu akan memerangi Yahudi, hatta yahtabi'a ahaduhum, sampai mereka bersembunyi wara al-hajar, di belakang batu. Lalu kemudian batu itu akan berkata, apa kata batu? Ya abdallah, wahai hamba Allah, hadza yahudi khalfi, ini di belakang saya ada Yahudi, faqtulhu, bunuhlah dia. Coba tengok, ya abdallah, wahai hamba Allah. Dia tak ada kata ya Saudi, tak ada. Ya Misri, tak ada. Ya Maghribi, tak ada. Ya Selangori, ya Malaysia, tak ada. Dia katakan ya Abdallah. Yang boleh menolong Palestina hanya orang yang sudah sampai pada level hamba Allah. Kalau masih lagi pada Abdud Dinar, Abdud Dirham, dan Abdul Ringgit, belum lagi. Abdul Somad, insya Allah. Abdullah, dia mesti hamba Allah. Macam mana sifat hamba Allah? Datuk Sri, Tan Sri, masjid kita yang kita bina, yang kita sumbang sudah hancur. Alhamdulillah, masjid kita dah terima Allah. Kita buat satu lagi. Itu hamba Allah tu, insya Allah. Allahu Akbar. Terus sampai batu dan pokok kayu. Saya tahun 1999 dibawa kawan-kawan sampai ke Aris. Daripada Aris kami pergi ke kota Rafah. Rafah ni dibagi dua. Rafah sebelah diambil oleh Israel, yang sebelah sini pula diambil oleh Mesir. Di tengah itu ada pagar panjang dengan aliran listrik. Maka kami menengok dari jauh. Saya nampak hijau. Saya tanya, apa yang hijau? Itulah dia pokok kayu yang mereka tanam, namanya pokok gharqad. Pokok inilah yang akan membela mereka, dan pokok itu mereka tanam sekarang sebanyak-banyaknya, syajaratul gharqad. Terus kami jemput Ustaz Somad, kami nak dengarkan tazkirah supaya hati kami tenang. Tapi bila mendengar ini makin susah hati. Selagi kita susah hati dengan saudara kita di Palestin, itu berarti kita masih ada hati. Yang kita khawatirkan, Palestin dibunuh, Palestin dihalau, Palestin dihancurkan, Palestin dibom, kita tetap tidur lelap, makan kenyang. Boleh jadi kita pergi hospital, kita cek, mungkin kita dah tak ada hati. Mudah-mudahan kita masih punya hati lagi, insyaAllah. Terus siapa dulu yang membela, yang menolong Palestin? Umar bin Khattab. Arab, Quraisy, sudah. Yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi, bukan Arab. Kurdi, sudah. Arab sudah, Kurdi sudah. Turki sudah, Muhammad Al-Fatih. Tapi itu Konstantinopel, Sultan Abdul Hamid, sudah. Turki dah ambil. Arab Quraisy sudah. Kurdi sudah. Siapa yang belum? Kita dari Nusantara inilah, insya Allah. Kalaupun tidak kita, anak-anak cucu kita yang akan berjuang ke sana, insya Allah. Terus cubalah tengok mata orang Palestina. Dia tak takut. Kita kalau berjumpa macam ni, mungkin kita dah siap pampers. Maka tadi bila saya dengar ada juru bicara kita mengatakan bahawa sekarang ada namanya child free, tak nak punya anak. Malah di Palestin anak-anak banyak. Dan setiap anak itu bila ditanya, apa cita-cita kamu? Asy-syahadah asma amanina. Cita-cita tertinggi kami adalah mati syahid. Mereka ingin mereka menghadap Allah dalam keadaan syahid. Mereka berani. Terus tak usah lama-lama, itu orang kampung saya.
Macam mana kita nak sedarkan Palestin? Anak kita bawa menyanyi, tunjukkan ini saudara kita di Palestin. Kalau kita ada grup keluarga, family, kita kirim tiap hari supaya dia tengok, supaya dia sedar, supaya dia faham. Sibuk dengan, tapi jangan selepas ni tak main tenis lagi. Sila main, sila lah, tak apa. Tapi sekali-sekali pakai bom juga. Ya? Beza pemuda Palestin. Terus macam mana di Palestin mereka siap dengan senjata dia. Tempat kita dengan karaoke pula. Ini tak ada, ini tempat saya je. Terus budak kecil, stop killing us. Budak-budak kecil di tempat saya pula lumba menyanyi karaoke. Terus nenek-nenek di Palestina, get out of my land. Tapi ini pula dah mati dah. Terus jadilah Salahuddin, pembebas Masjidil Aqsa. Intasaral muslimun biqiyadati Salahuddin al-Ayyubi fi ma'rakati Hittin. Begitulah gagahnya Salahuddin al-Ayyubi. Ketika itu mereka berharap bahwa yang akan menolong Palestin dari kerajaan yang besar, dari panglima yang berasal dari Quraisy. Rupa-rupanya Allah ingin menunjukkan tidak, dari kerajaan yang kecil Ayyubiyah. Dan dia hanyalah seorang panglima perang dari Syiah Fatimiyah. Selepas itu hancur Syiah, dia ulama besar Ahlu Sunnah, dia yang membebaskan Al-Azhar, dan dialah berakidah Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Banyak orang yang mengolok-olok Al-Ghazali. Apa ni Imam Al-Ghazali mengajak ingat mati, hanya berzikir, hanya memerhatikan masalah kalbu. Orang lupa Salahuddin Al-Ayyubi punya keberanian membebaskan Palestin selepas menghatamkan Ihya Ulumuddin. Tapi orang tak banyak memperhatikan itu. Orang yang sudah menghatamkan Ihya Ulumuddin, dia sudah menghilangkan cinta dunianya. Masya Allah, tabarakallah, Selangor menterjemahkan Ihya Ulumuddin ke dalam bahasa Melayu supaya boleh dibaca anak-anak bangsa. Dari mana Ustaz tahu? Tadi saya dapat maklumat dari yang amat berhormat. Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Turas, Ihya Ulumuddin. Ustaz Abdul Somad, sekarang kita sedang terjemahkan Ihya Ulumuddin. Padahal ini yang nak saya sampaikan. Macam tahu pula Datuk Seri apa yang nak saya sampaikan. Terus ingatkan umat tentang Palestin. Kalau pakai baju Palestin. Kalau pakai sorban Palestin. Macam mana? Macam Ustaz ni lah. Terus ingatkan tentang Palestin. Kalau di rumah, di bilik tempat terima tamu, buat gambar Palestin besar-besar. Itu di rumah siapa? Rumah saya. Di tempat tamu saya buat Palestin. Ini kadang banyak orang di bilik tamu buat gambar bini dia. Mana rasa cemburu kita? Buat Palestin supaya ingat, semua orang datang tengok. Ini mana nih Ustaz? Ini Palestin sedang teraniaya, sedang terjajah. Terus doa untuk Palestin. Tidak pernah sekalipun khutbah Jumat saya tinggalkan Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-burapi-api mujahidina fi Palestin. Selesai solat Jumat, datang jemaah. Kenapa Ustaz tak doakan Palestin tadi? Rupa dia tidur. Terus. Tapi kalau kita buat untuk Palestin ini fitnah luar biasa. Itu gambar saya dia buat dah kena tangkap polis. Somad tak berkutik karena mengambil duit bantuan untuk Palestina. Penipu kata dia. Saya tak akan pernah berhenti sampai kapanpun, sampai mati. Kalau dia hanya sekedar olok ejek, sampai mati pun kita akan siap insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Berita terkini, UAS dijemput paksa, Somad terbukti menggelapkan sumbangan dana Palestina. Selepas ni tak apa lagi berita dia buat. Terus Palestina ketika dulu menolong, sekarang mereka tak pernah minta tolong. Kita akan membalas. Itu adalah ulama besar Mufti Amin Al-Husaini. Terus Mufti Amin Al-Husaini bersama dengan seorang yang dibunuh oleh agen daripada Amerika dan Israel. Beliau adalah Raja Faisal.
Kata Raja Faisal, stop minyak. Kemudian mereka pergi kepada Amir. Kata Amir, kalau dulu kami hidup di gurun pasir, di kemah, kami siap menjadi Arab Badui lagi. Tapi hari ini kita tak boleh berharap. Jangankan nak putuskan minyak, nak putuskan KFC di depan Masjidil Haram pun tak boleh. Jangankan nak putuskan minyak, nak putuskan Starbucks pun tak boleh. Jangan pernah terlalu berharap. Kenapa Ustaz sampaikan ini? Sebab masih banyak lagi umat Islam masih berharap. Saya tak pernah berharap kepada negara Arab. Ustaz berharap kemana? Hari ini hati saya lapang. Sebab apa? Sebab Selangor dah buat satu apartemen besar di Palestina. Insya Allah. Saya dah tengok gambar. Maka manakala Dr. Sani Arabi membawa saya, bila saya sampai petang Jumat saya tiba, ditunjukkan pada saya, Ustaz Abdul Somad, ini tower kita, 4 dah bersetuju, ini tower Selangor, ini nanti. Lapanglah hati saya. Ya Allah, kalaupun mati, matilah. Kenapa? Karena ada harapan. Kalau kita dah putus harap, selama ini kita tak tahu kemana nak berharap. Kalau bahasa orang Melayu, kemana risau nak dialamatkan. Hari ini Masya Allah dah tahu alamatnya. Kemana? Selangor. Terus tak perlu menjadi muslim untuk mengerti masalah Palestin. Cukup jadi manusia. Jadi kalau ada hari ini yang tak peduli pada Palestin, berarti dia bukan, tak ada, saya cakap macam itu. Itulah yang boleh saya sampaikan. Kenapa Ustaz terlampau cepat-cepat betul tadi? Takut saya kalau lambat datang setan masuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari Al-Faqir Abdul Somad. Aku qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma tawwil umura ulama'ina. Panjangkan umur para ulama kami. Allah mawafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, ulil amri kami, yang hatinya condong menolong agama kami, memperhatikan Palestin. Panjangkan umur mereka, kuatkan kuasa mereka, qawi imanahum, kuatkan imannya, wa sahih jasadahum, sehatkan badannya, waj'alhum minar rasyidin, jadikan mereka orang yang lurus berpikir, lurus berhati, lurus berkata, lurus berbuat. Ya Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali syuhadaina, syuhada kami, wali ikhwanina, Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan negeri ini negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang terbuka rezeki untuk menolong saudara kami di Palestin. Ya Allah, Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar was suyuf al mukhtalifata was syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma. Allahumma